Suasananya beda, pikiran kami tim pelayan beda ketika melayani di depan kamera saja selama beberapa bulan kemarin dan di depan jemaat ini yang kelihatan. Beda memang ya. Tapi kami beberapa waktu dituntut untuk diingatkan untuk melayani Tuhan. Gairahnya, semangatnya, idealnya tetap sama di depan kamera atau di depan jemaat Tuhan. Tidak ada orang atau bersama Tuhan sendiri, semangat melayani Tuhannya seharusnya idealnya sama. Yang mengerti katakan amin. Ulangan 28 ayat 63. Ulangan 28 ayat 63. Kalau kita bertanya kepada diri kita masing-masing, kapan ya kita ketika kita bersukacita, berbahagia, senyum-senyum sendiri, bergirang, bersukacita, nyanyi-nyanyi, semangat. Kapan ya? Dalam hidup kita. Kapan? Atau enggak pernah? Kapan ya? Sekali, 2 kali, 3 kali dalam hidup kita? Dulu atau sekarang masih? Kapan ya Pak, Bu? Anak muda mungkin waktu jatuh cinta. Kapan bersukacita, bergirang? Bersorak-sorai. Yes. Kapan? Naik kelas, lulus, di wisuda. Kapan, Pak? Naik gaji, naik pangkat. Anak muda ketika dapat jodoh, mau merit. Kapan, Bu? Kapan naik uang belanja naik? Enggak pernah ya. Siapa sini yang pernah bergirang, bersukacita? Enggak usah angkat tangan lah, malu nanti. Bapak-bapak, pemuda-pemuda atau pas nonton sepak bola itu loh. Gol! Itu bersorak-sorai ya. Saya kayaknya enggak pernah bersorak-sorai waktu gol itu ya. Mungkin saya ikut bersorak-sorai karena lihat orang-orang bersorak-sorai, ikut nimbrung, ikut. Oh, atau jemaat kebanyakan bersorak-sorai bahagia lompat-lompat ketika memuji Tuhan di gereja. Oh, rohani. Ketika sadar bahwa kita ini hidup, kita ini memiliki kepastian keselamatan dalam kerajaan surga karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus menebus hidup kita, mengampuni segala dosa kita. Wow, puji Tuhan. Biasa ya, sering ya mendengar manusia bersorak-sorai karena Tuhan, karena berkat Tuhan, karena mujizat, karena pertolongan Tuhan, karena doa dijawab oleh Tuhan. Tapi jarang ya kita mendengar Tuhan yang bergirang, Tuhan yang bersorak, Tuhan yang melompat. Ulangan 28 ayat 63. Pak Budi kapan terakhir bergirang? Atau kapan pernah bergirang sukacita? Oh, setiap hari. Waduh, luar biasa. Sinji kapan bergirang? Hah? Oh, kok sama ya? Bolo, tiap hari juga. Kapan bergirang? Melompat, yes. Hah? Lupa ya? Iya, kayak sama saya dengan saya, lupa. Atau ya di gereja itu loh, waktu nyanyi. Seperti Tuhan bergirang karena, wow. Tuhan bergirang karena saudara, saya, Bapak, Ibu. Tuhan bergirang bukan karena yang lain-lain. Jemaat,
Tuhan bergirang karena kita. Karena kita. Bukan seperti manusia. Bergirang ketika dapat 1 miliar, 100 juta, 1 triliun. Bergirang. Wow. Sembuh, mujizat, diberkati, diangkat, dimuliakan, dinobatkan jadi raja. Bergirang. Bukan karena situasi kondisi. Tuhan bergirang karena saudara dan saya. Untuk berbuat baik kepadamu. Ingin tahu hobinya Tuhan? Berbuat baik. Idealnya kita anak-anaknya juga bersuka cita ketika kita bisa berbuat baik bagi orang lain. Manusiawi kalau kita mendapatkan perbuatan baik dari orang lain ya. Dapat rezeki, berkat dari orang lain, melalui orang lain. Tapi ini lebih antik, luar biasa ketika bergirang karena berbuat baik. Dan membuat kamu banyak. Demikianlah Tuhan akan bergirang karena kamu, lagi ya. Bergirang karena kamu untuk, wah ini aneh ini. Ini mengejutkan ini. Membuat kita mendelik. Maafin kalau dengar mendelik pasti apa itu? Bahasa Indonesianya apa mendelik? Melotot, terbelalak. Untuk membinasakan dan memunahkan kamu. Ini kasus jemaat. Kenapa kok dibinasakan? Kenapa kok dipunahkan? Kenapa kok ada hukuman? Kenapa kok sepertinya ada kutuk? Kenapa kok sepertinya ada penderitaan? Jemaat, di perjanjian lama kita sering membaca, mendengar. Tidak taat kutuk, tidak taat kalah, tidak taat menderita, tidak taat susah, taat ditolong Tuhan, taat menang, taat mengalami berkat-berkat Tuhan. Jemaat paham? Jemaat, pilihan tangan kita, mau pilih yang mana? Tuhan bergirang di sini melihat jemaat, melihat umatnya, umat Tuhan sendiri dibinasakan, dipunahkan ini. Katakanlah tubuh ini biar binasa, yang penting jiwanya selamat gitu loh. Susah tubuhnya, enggak apa-apa, supaya bertobat gitu loh. Hasilnya yang penting. Baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, dengan segenap hati. Itu kita menemukan di penjelasan ayat-ayat sebelumnya. Ini penting, jemaat. Pagi ini yang datang ingin tahu kehendak Tuhan, ini dengar baik-baik. Baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Allah kita sendiri loh ya. Nah, jemaat, saya mau pastikan di sini nggak ada yang ngantuk. Coba lihat kanan kiri. Bangun. Ada yang ngantuk? Lihat kanan kiri. Waduh, awas loh, jatuh dari tingkat. Oh nggak, bukan tingkat ya ini ya. Jatuh ke bawah loh. Jemaat, terima kasih ya, banyak yang rindu ke gedung gereja ya ternyata ya. Tak kira 10 orang. Ternyata 1000 orang, amin, bersama malaikat di surga. Penting ini, jemaat. Baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mendengar itu lebih baik, lebih berharga, lebih penting daripada korban besar. Pak Pendeta, saya sudah berkorban untuk gereja ini. 10 miliar, puji Tuhan. Tapi jangan sombong, dari Tuhan kok.
Kita lahir tidak bawa apa-apa, ya kan? Mendengar suara Tuhan, melakukannya dengan setia, Jemaat, ayo koreksi yuk. Berapa waktu lalu Pak Roy khotbah tentang, Pak Roy atau Bu Roy ya, cinta mula-mula itu loh, kasih mula-mula. Ayo, apa yang pernah kita lakukan dulu yang luar biasa, yang sukacita, ketika ada cinta, ada kasih kepada Tuhan, kepada orang yang kita cintai, apa sudah luntur hari-hari ini? Harus setia. Melakukan seperti ketika kasih mula-mula, cinta mula-mula. Kehendak Tuhan yang kedua nih, dengar baik-baik. Mau menjadi hamba Tuhan dengan sukacita, dengan gembira hati. Para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, pendeta, gembala, semua ya kita jemaat Tuhan, semua hamba Tuhan. Di dunia ada dua, hamba Tuhan atau hamba setan. Apakah kita melayani, menghambakan diri dengan terpaksa, dengan mengomel, dengan bersungut-sungut? Ketika tidak dihargai, ketika tidak diucapkan terima kasih oleh orang lain. Atau dengan sukacita. Tidak peduli situasi kondisi apapun. Aku pelayan, aku terhormat, bersyukur menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Gembira hati. Berangkat dari rumah itu dengan siul-siul, dengan senyum-senyum, senang melayani. Bukan, waduh melayani lagi. Aduh memberi lagi. Aduh memberkati lagi. Aduh menolong lagi. Aduh melakukan perintah Tuhan lagi. Enggak. Ini jemaat, ini bahaya. Kalau sampai tidak dengaran suara Tuhan, tidak dengar-dengaran firman Tuhan, tidak nurut sama Tuhan, bersungut-sungut, mengomel ketika melayani, menghambakan diri kepada Tuhan. Wow, ini bahaya jemaat. Tuhan bergirang ketika umat Tuhan mendengar sungguh-sungguh suara Tuhan. Melakukan, mentaati dengan setia. Menghambakan diri dengan sukacita. Yang tadi lagu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Jemaat, masih konsentrasi dengan saya ya. Konsentrasi firman Tuhan ya. Waktu gak lama, sebentar ya. Sama-sama nyanyikan ini. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu. Sama-sama kita angkat tangan. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Ya, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Jemaat dengar baik-baik. Oh, kok enak ya? Dipuji, dihormati. Oh, berkuasa selama-lamanya. Jemaat,
Di balik salib ada mahkota. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Paham jemaat? Tidak peduli keadaan kita, bagaimanapun situasi kondisi kita. Yang penting jemaat taat, dengar-dengaran, setia, bersyukur. Satu kehormatan jadi hamba Tuhan, satu kehormatan melayani Tuhan. Engkau akan menjadi jemaat yang luar biasa, penuh kuasa. Sebaliknya. Tidak peduli setinggi apapun kedudukan kita, kekayaan kita sebanyak apapun. Tidak dengar-dengaran, tidak nurut sama Tuhan. Jangan main-main. Saya baca dan nonton di jawaban.com. Nah, kembali saya promosikan ya. Banyak itu kesaksian-kesaksian hidup. Penjahat-penjahat bertobat. Saya menemukan istri seorang gangster. Bajunya mewah, high heel sepatunya, tak tok. Oh bukan, suaranya bukan gitu ya, itu suara kuda ya. Bodyguard kanan kiri, dikawal bos kemana-mana. Sepele, coba sakit perut, nggak sembuh-sembuh sakit perut. Berobat, habis uang banyak. Habis semua harta. Jemaat, sehat itu anugerah Tuhan. Tidak ada gunanya harta benda. Tapi bersyukur dengan gitu kan bertobat, ya kan? Kalau semua enak semua tidak bertobat. Janji ya, sehat, kuat, kaya raya, memuliakan Tuhan. Semakin diberkati, semakin nurut sama Tuhan. Paling tidak ada 16 saudara kita, jemaat Tuhan yang meninggal di tahun ini ya. Saya tulis di sini tadi malam. Agus Prastio, Edi, Ibu Kartika, Pak Suwandi, Meli, Pak Wasito, Mak Lam, Pak Narto, Pak Suwarto, Bapak Cailung, Mak Siti, Bu Ria, Bu Tikasari, Bapak Adi, Eko Waru, Mak Ijijo, dan ada 7 tetangga kira-kira, tetangga ya, di Kalijaten. Di usia masing-masing. Kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan, betul? Tuhan Yesus mati umur berapa? 33,5 tahun. Muda. Jemaat, nggak peduli usia kita meninggal umur berapa. Tua, muda, 100 tahun, 50 tahun, 30 tahun, nggak peduli. Yang penting berapapun usia kita sedang dengar-dengaran sama Tuhan. Taat sama Tuhan, sedang setia. Paham jemaat? Buat apa umur 200 tahun tapi tidak nurut, nyakiti hati Tuhan. Lebih baik 33,5 tahun tapi taat sama Tuhan. Setia, taat sampai mati di atas kayu salib. Katakan amin. Taat sampai setia di atas kayu salib. Siapa yang mau hidup menderita jemaat? Melakukan kehendak Bapa di surga kok menderita? Bapak, kalau boleh cawan ini, penderitaan ini lalu daripadaku. Kalau boleh, kalau enggak apa-apa. Demi melakukan kehendak Bapa, demi menyelamatkan jiwa-jiwa. Paham jemaat? Panggilan termulia dalam hidup ini ketika taat. Taat. Bukan kaya raya. Puji Tuhan kalau dibuat Tuhan kaya raya. Kaya memuliakan Tuhan. Bukan
kedudukan tinggi, raja. Puji Tuhan kalau diangkat jadi raja seperti Daud. Tapi yang termulia adalah ketika taat. Ingin tahu puncak kemuliaan Yesus Kristus? Bukan di istana. Ketika Yesus Kristus di atas kayu salib ini loh. Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jemaat, nurut enggak sama Tuhan ketika Tuhan suruh kita mengampuni? Saya undang para pelayan Perjamuan Kudus maju ke depan. Coba nada ini, nada yang sama. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, lebih sungguh. Yuk, sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mau terima perjamuan kudus dengan rasa hormat akan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima perjamuan kudus ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mohon bantuan Pak Eko membagikan perjamuan kudus ini kepada jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan ingin melihat Tuhan bergirang, bersukacita, bersorak-sorai, berteriak. Kapan itu? Ketika Tuhan suruh kita mengampuni, kita nurut mengampuni. Tuhan bersorak-sorai. Ketika Tuhan suruh mengasihi, ketika Tuhan suruh memberi, ketika Tuhan suruh tolong orang itu, kita nurut. Tuhan bersukacita, bersorak-sorai. Kalau menurut ulangan ini, tidak nurut, tidak mau mengasihi, tidak mau mengampuni, tidak mau memberkati, tidak mau menolong, Tuhan tetap bersukacita. Kita dihukum, kita didisiplin, kita dibuat menderita secara tubuh supaya bertobat. Jangan bilang Tuhan jahat ya. Jangan bilang Tuhan jahat ya. Perhatikan baik-baik. Tujuannya supaya kita bertobat, bertobat. Yesus menderita bukan karena dia berdosa supaya Yesus bertobat, bukan. Yesus menderita karena kita yang tidak nurut, kita yang berdosa. Yesus yang benar, yang kudus itu menanggung dosa kita. Kita yang sudah hidup dalam anugerah Tuhan, jangan sia-siakan anugerah Tuhan ya. Hargai, hormati anugerah Tuhan. Kita nanti hanya sebentar saja membuka masker ketika makan roti dan anggur ini.
Ada jemaat yang belum mendapatkan roti dan anggur bisa angkat tangan. Sudah semua? Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Dengar baik-baik, Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wow, amin, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Jemaat, saya terus membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masalah terbesar kami semua, dosa, sudah beres di atas kayu salib. Ketakutan terbesar kami semua, soal maut, kematian kekal, sudah beres, terbukti. Kubur yang kosong, Yesus Kristus bangkit untuk kami semua. Terima kasih. Sukacita surga memenuhi kami semua. Memenuhi kami semua. Memenuhi kami semua. Apapun yang terjadi, wow, kami di dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Hidup memuliakan Tuhan. Mati adalah keuntungan. Bertemu muka dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Berdoa, pertobatan yang besar terjadi di keluarga kami, di gereja kami, di kota kami, di negeri kami, bangsa-bangsa sujud menyembah, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.